usianya panjang-panjang, gunung itu dibikin rumah, Pak. Gunung itu dipahat dijadikan rumah. Kaum Ad, kaum Samud itu gunung-gunung dijadikan rumah. Tapi kita yang kecil-kecil begini kelihatan lemah, usianya pendek. Itu Zam-Zam Tower itu, Pak, yang ada di Mekah, itu berdiri di atas gunung batu loh, Pak. Berdiri di atas gunung batu itu Zam-Zam Tower itu. Coba kalau Bapak ke Mekah itu ya, itu berdirinya di atas bebatuan yang keras begitu. Ya, dikasih kita kelebihan dengan menciptakan teknologi. Manusia sekarang umurnya pendek, tapi Pak melalui ini bisa melihat masa lalu, Pak. Sejarah masa lalu apa semuanya dan sebagainya. Bahkan dengan jarak ribuan kilometer kita bisa ngobrol, Pak. Kalau dulu kan nggak bisa, harus ketemu. Tapi ini ketemu, kita ngobrol tuh. Ya. Kalau dulu kita transfer uang tuh pakai wesel, 2 minggu, Pak, baru sampai. Nunggu kita udah hampir mati baru nyampe itu duit. Ya. Tapi sekarang semenit udah sampai. Banknya ada di sini gitu. Ya, maksudnya semua sudah ada di sini. Jadi kita umat yang pendek usianya, tapi oleh Allah diberikan kelebihan, mampu menciptakan teknologi. Cuman kurangnya akhirnya apa? Kita menghambakan diri kepada teknologi yang dibuat oleh manusia sendiri. Dan itu kadang kita tidak sadar. Ya, nah ini. Kemudian Imam Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata, sesungguhnya umat Nabi Muhammad adalah umat yang dirahmati. Golongan yang mendolimi dirinya sendiri, ahli maksiat akan diampuni selama dia bertobat sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Ya. Kemudian golongan yang pertengahan akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan golongan yang terlebih dahulu berbuat kebaikan akan naik derajatnya di surga. Makanya kata Nabi, surga itu ada 100 tingkatan. Maka kalau kau harus meminta surga, mintalah surga Firdaus. Dan itu surga yang tingkatan ke-100. Ya kalau udah dapat yang tingkatan 100, dapat 90 kan alhamdulillah. Ya. Kalau nggak dapat 90 ya 80 lah. Ya jangan basementnya lah. Kadang kita ini udah ada apa-apa, ya Allah basementnya surga juga nggak apa-apa. Jangan minta yang tertinggi. Nah ini. Jadi kita diperintahkan untuk senantiasa berusaha, ya, yatasabaku fil khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la abdul muslim idza balagha arba'ina sanatan khaffafallahu ta'ala hisabahu wa idza balagha sittina sanatan razaqahullahu ta'ala al-inaba ilaihi wa idza balagha sab'ina sanah ahabbahu ahlas sama' wa idza balagha samanina sana sabatallahu ta'ala hasanatihi wa maha sayyiatihi wa idza balagha tis'ina sana ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa syafa'ahu Allah ta'ala fi ahli baitihi wa kataba fis samai asirallah fi ardihi. Rahu al-Imamu Ahmad. Kata Nabi SAW, seorang hamba yang muslim bila usianya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya, meringankan perhitungan amalnya. Karena biasanya orang di usia 40 tahun ini mulai terbangun kesadarannya, Pak, kedewasaannya. Yang mohon maaf, yang dulu-dulunya mungkin suka bermaksiat, di usia 40 tahun itu mulai, oh iya mau ngapain lagi ya, udah tua, udah 40 tahun mau ngapain lagi. Mulai itu dia muncul kesadarannya untuk kembali kepada Allah. Atau paling tidak dia mulai meninggalkanlah perbuatan-perbuatan buruknya yang dulu. Karena beberapa hal yang pernah saya lihat, ada orang-orang yang dulunya itu suka minum minuman keras, begitu sudah usia 35 ke atas tuh udah mulai meninggalkan. Kalaupun diajak sama teman-teman barunya, enggak, udah tua kita, mau ngapain lagi, begitu. Yang dulu suka ngadu ayam gitu ya, udah mulai sadar tuh, udahlah udah tua kita mau ngapain.
mulai dia dekat ke masjid, mulai ngaji dan sebagainya. Ya, ada mulai kedewasaan itu di usia 40 tahun. Jika usianya mencapai 60 tahun, Allah akan memberikan anugerah berupa kemampuan kembali bertaubat kepadanya. Nah, di usia 60 tahun nih, usia-usia pensiun dah Pak ya. Usia-usia pensiun nih. Biasanya orang ketika masih kerja kayaknya nggak sempat ke masjid kadang Pak ya. Nggak sempat, tapi ke WC sempat dia. Ya. Ke WC 15 menit, 20 menit sempat. Ke masjid nggak sempat Pak. Kenapa saking sibuknya kerja? Begitu pensiun, mulai nih. Udah mau ngapain lagi ya? Ya udahlah ke masjid lah. Di masjid temennya banyak Pak. Ini kan banyak segini kan hilang itu stresnya Pak. Tapi kalau pensiun di rumah aja. Lebih semangat lagi. Nah ini. Jadi masa-masa ini Allah kasih kemudahan untuk kembali kepada Allah. Di usia-usia 60 tahun. Saya pernah memperhatikan di kampung saya itu ada 2 orang. Dulu pegawai bank dua-duanya. Jadi begitu pensiun yang satu rajin ke masjid. Kemudian jadi pengurus masjid. Wah ngurusi ini. Pokoknya siap capek buat jamaah yang satu. Dan bahagia dia. Yang satu di rumah aja Pak. Stroke Pak yang di rumah Pak. Stroke, lama stroke-nya. Ya. Lama stroke-nya baru meninggal dunia. Yang di masjid enak dia ngaji apa semua. Meninggalnya mendadak Pak. Ya, tiba-tiba tidur meninggal. Jadi subhanallah saya lihat dari seperti itu. Ternyata masjid ini rumah penyembuhan gitu kan. Rumah membuat kita tetap happy, tetap semangat, tetap bergairah gitu menjalani hidup. Ya, nah ini. Kemudian bila usianya mencapai 70 tahun, para penduduk langit, yakni para malaikat akan mencintainya. Ya. Kemudian jika usianya mencapai 80 tahun, Allah akan menetapkan amal kebaikannya dan menghapus amal keburukannya. Jadi udah kalau bahasa kita udah dikunci oleh Allah. Amal kebaikannya ditetapkan oleh Allah dan amal buruknya dihapus. Di usia 80 tahun ini. Ya. Makanya kalau misalnya ada orang tua kita usia 80 tahun, kadang pikun kadang enggak, jangan terlalu dipaksa. Ayo mbah harus sholat mbah gitu. Harus sholat. Kalau dia lagi ingat, pingin sholat, dukung dia. Ayo mbah saya temenin. Tapi kalau tiba-tiba lupa, kan ada lagi pertengahan sholat tiba-tiba tertidur Pak. Ya udah biarin, jangan dipaksa. Berarti dia lagi kondisi kurang nih. Kalau lagi ingat dia sholat, kalau lagi tiba-tiba pikunnya hilang, jangankan sholat, makan 5 menit lalu dia bilang, saya belum makan. Padahal makan tadi 5 menit lalu. Oh berarti udah mulai pikun. Karena syarat sahnya sholat ataupun ibadah puasa adalah berakal. Dalam kondisi kita sadar. Nah ini. Kemudian dan bila usianya mencapai 90 tahun, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Jadi dosa-dosa yang telah lalu Allah ampuni. Apalagi kalau dia memang sudah terbiasa dengan amal-amal baik. Terus tiba-tiba dia 90 tahun kadang ingat kadang enggak. Allah tetapkan dia bahwa dia akan tetap dianggap berbuat baik. Ya. Maka jangan terlalu dipaksakan. Kalau dia lagi ingat monggo. Kalau enggak ya udah tunggu kesadarannya. Udah masuk Pak ya? Isa ya? Monggo adzan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan. Baik, kita tambah sekitar 7 menitan. Baik, jadi ketika usianya 90 tahun, Allah akan di situ ada ladang pahala, ya. Serta Allah akan mencatatnya sebagai tawanan Allah di muka bumi. Jadi yang sudah usia 90 tahun Allah jadikan seperti tawanan. Yang namanya tawanan nih kan Pak ya, nggak usah kemana-mana, tapi makan minumnya pasti diantar. Ya, tawanan itu kan tetap aja dia di selnya gitu. Tapi ini waktunya makan gitu, ini waktunya minum gitu. Mau tidur kapan aja terserah. Artinya apa? Ketika sudah 90 tahun, dia tidak perlu harus kemana-mana untuk mencari rizki. Karena rizkinya akan didatangkan oleh Allah kepadanya. Ya, sehingga dia tidak harus kemana-mana. Selama dia hidup maka rizkinya akan sampai kepadanya.
Karena masalah mati itu berkaitan dengan rizki. Kalau rizkinya udah dikasih semua, berarti sudah saatnya mati. Tapi kalau rizkinya masih ada, maka dia tidak akan diwafatkan oleh Allah. Makanya kata Nabi, laukana ibnu Adam, barang siapa mencapai usia 40 tahun dan amal kebajikannya tidak mantap, maksudnya masih lebih condong pada kemaksiatan dan tidak dapat mengalahkan amal keburukannya, maka hendaklah dia bersiap-siap ke neraka. Jadi ini asar perkataan sahabat, yakni Abdullah bin Abbas. Walaupun dia masuk kategori tabi'in, tapi sahabat juga. Ya, jadi kalau udah 40 tahun nggak berubah juga, wah ini bahaya. Apalagi kalau 60 tahun masih nggak berubah juga, ini bahaya. Ya. Kemudian lantas apa yang harus kita lakukan ketika umur menginjak ke usia 60 tahun? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah meneguhkan tujuan hidup kita. Bahwa tujuan hidup yang Allah beritahukan kepada kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah. Menjadikan Allah satu-satunya yang disembah dan menjauhi segala bentuk syirik dan kemusyrikan. Tujuan hidup, bahwa hidup adalah untuk pengabdian penuh kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala bentuk syirik dan kemusyrikan. Yang kedua, meningkatkan daya spiritual kita. Mulailah rajin-rajin ke masjid, ya, banyak-banyak ke masjid, banyak ngobrol dengan kawan di masjid dan sebagainya, sharing dan sebagainya. Kemudian menjadikan uban sebagai peringatan. Kalau udah mulai banyak uban, ya, mulai dah, oh ya berarti sudah nggak muda lagi, ya. Kemudian memperbanyak bersyukur. Kenapa? Karena sudah 60 tahun nikmat Allah sudah kita kenyang, ya. Maka kita perhatikan lebih banyak nikmatnya atau lebih banyak sengsaranya. Udah banyak-banyak bersyukur, ternyata lebih banyak nikmatnya, walaupun sesekali kita diuji oleh Allah. Tapi ternyata kan nikmatnya jauh lebih banyak. Ya. Kemudian menjaga pola makan dan tidur. Bagaimana kita dalam kebiasaan kita. Kalau kita biasa beribadah, maka Allah akan wafatkan kita dalam keadaan beribadah. Ya, jangan sampai kemudian kita biasa dalam hal-hal perkara-perkara yang tidak baik. Ya, mudah-mudahan Allah tetap membimbing kita sampai kita husnul khatimah. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini manfaat, ya. Mari kita